Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabab wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa bidal atim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan karunia rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini hakikatnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui panduan Ratib Al-Haddad yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan sabab diampunkan dosa-dosa kita, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tercapainya segala hajat dan tujuan kita baik urusan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasanya setelah kita membaca ratib, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Dan kali ini pembahasan menggunakan kitab Sabilul Idtikar, ya, Sabilul Idtikar wal i'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Ini kitab ini dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, judulnya Sabilul Idtikar, petunjuk ya, supaya kita itu mengingat wal i'tibar, merenung tentang apa, bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar, supaya kita menggiring Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang kehidupan kita, ya, baik kehidupan sebelum kita tercipta sampai kehidupan yang akan datang. Nah, ini diatur di dalam kitab Sabilul Idtikar. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia bukan hanya hidup di dunia saja. Ya. Manusia bukan hanya hidup di dunia saja. Ada fase alam berikutnya. Ketika fase alam berikutnya setelah alam dunia itu akan lebih dahsyat lagi. Itu alam barzah. Ketika alam barzah akan lebih dahsyat lagi, yaitu alam ba'ats. Ketika alam ba'ats, nah itu penentuan. Nah, disebutnya alam akhirat. Nah, maka ketentuannya adalah alam yang sekarang, alam dunia. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menjelaskan, mengutip dari pandangan-pandangan ulama, jangan sampai ketika di alam dunia ini, naudzubillah min dzalik, kita tergolong orang su'ul khotimah. Jangan sampai akhir hayat itu su'ul khotimah. Kenapa? Ketika su'ul khotimah udah celaka kesananya. Nah, sehingga ada penyebab-penyebab yang mengakibatkan manusia itu su'ul khotimah. Qalu wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khotimah wal iyad billah. Ulama berkata, ya, ada beberapa yang mengakibatkan su'ul khotimah. Akhir hayatnya itu jelek, akhir hayat itu buruk, akhir hayat itu celaka, naudzubillah min dzalik. Nah, di antaranya 5 penyebabnya. Mana yang pertama? Yang pertama adalah al-mutahawin bis salat. Orang yang menyepelekan salat. Nah, orang yang menyepelekan urusan salat, terutama suatu wajib, suatu lima waktu, itu disepelekan, ditunda-tunda sehingga habis waktunya. Ya, apalagi sengaja ditinggalkan, menunda-nunda waktu, apalagi sampai habis waktu tersebut, tidak peduli tentang sholat. Itu alamat, tanda, ciri-ciri orang-orang yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, su'ul khotimah. Yang kedua, tanda orang su'ul khotimah adalah
Ya, wal mudmin bisyurbil khamr, orang yang membiasakan minum arak. Ya, sudah dijadikan konsumsi sehari-hari arak tersebut, oh itu alamat daripada su'ul khotimah kalau tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal aqli walidayhi, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Ketika orang yang menyakiti kedua orang tuanya, maka itulah tanda orang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang keempat adalah walladzi yu'dil muslimin, orang yang selalu menyakiti orang-orang muslimin. Orang muslimin selalu disakiti, baik disakitinya itu perasaannya, harga dirinya ataupun haknya. Ya, baik hak itu berupa harta ataupun hak itu berupa hak-hak yang lain-lainnya, ya. Maka ketika selalu menyakiti orang muslim, matinya orang tersebut dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang kelima, tanda-tanda orang yang su'ul khotimah adalah al-musirrun al-kabair wal mubiqat alladzina yatubu ilallah minha. Itu orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar, ya, akan tetapi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita sama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setelah tadi membaca ratib. Mudah-mudahan itu bagian daripada tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Habib Abdul bin Al-Haddad mengawali dalam renungan kehidupan ini dengan sebuah referensi wa'lam anna nadharna fi jumlatil a'mar allati tamuru ala ibni adam wa yamuru 'alaiha fawajadnaha tarji'u ila khamsah. Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna nadharna, aku memandang, aku melihat, min jumlati a'mar, dari sejumlah umur, dari sejumlah usia, allati tamur ala ibni adam, yang dilalui, yang dilewati oleh manusia, wa yamur 'alaiha fawajadnaha tarji'u ila khamsah. Nah, setelah dilewati umur fase kehidupan tersebut, itu kembali pada 5 bagian. Likulli wahidin minha ajal. Setiap satu fase, kemudian fase-fase berikutnya itu ada batasan waktu tertentu. Wal insan fi kulli wahidin minha atwarun yatatawwaru fiha wa yantaqilu minha wa ahwalu tuhawilu alaihi. Ketika manusia pindah dari fase 1 ke fase berikutnya sampai 5 fase itu, ya, ketika pindah-pindah itu beraneka ragam, tidak sama. Nah, walilinasi bidalik ihtilafun wa tawafuqun wa tabayyunun. Nah, di sini Al-Habib Abdul Haddad menjelaskan tentang manusia ketika dari fase pertama, kedua, ketiga, keempat sampai terakhir kelima, di sini tidak sama, ya, ihtilafun berbeda-beda, ya. Nah, fase yang pertama adalah al-umurul awal. Fase yang pertama adalah min hini khalaqallahu Adam alaihissalam wa tadammana juriyah as-su'ada minhum awal asqiya. Nah, fase yang pertama adalah kehidupan manusia di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ini fase yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyimpan zuriyah. Nah, zuriyah itu adalah bahan yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan Nabi Adam. Nah, jadi ruh manusia, keturunan Adam sudah diciptakan terlebih dahulu. Nah, di situ as-su'ada minhum wal ashqiya. Ruh calon manusia itu ada nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, ada nantinya wal ashqiya akan celaka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini rahasia Allah. Ya, rahasia Allah yang terjadi pada manusia itu dinamakan takdir. Apakah takdir manusia itu celaka atau selamat? Apakah bahagia, ya, atau celaka? Itu rahasia Allah.
rahasia Allah yang terjadi pada makhluk, kita tidak tahu. Nah, maka ketika ruh tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, palam tajal tantakilu min sulbin ila rahim. Nah, kemudian ruh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di tubuh Nabi Adam. Nah, disimpan ruh tersebut di tubuh Nabi Adam, termasuk ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan di tubuh Nabi Adam. Nah, akan tetapi ya, ruh tersebut beraneka ragam ya. Ruh para nabi itu bagus, indah. Nah, ruh orang-orang kafir ya itu buruk ya. Jadi berwujud ruh tersebut hakikatnya. Nah, ruh tersebut dari mulai Nabi Adam ila an kharaja kullu wahidin minhum min baini abihi wa ummihi. Kemudian ruh tersebut pindah ya dari Nabi Adam, kemudian ya ruh tersebut pindah lagi ke istrinya Siti Hawa, kemudian terus turun sampai ke ibu bapaknya dan lahirnya kita. Nah, itu hakikatnya ruh tersebut ada pada Nabi Adam. Itu alam yang pertama. Dari mulai alam ruh disimpan di Nabi Adam ya ruh tersebut, sampai ruh tersebut masuk kepada ibu kita ya, ibu kita dalam usia kandungan 120 hari atau 4 bulan dimasukkan oleh Allah ruh tersebut, kemudian keluar. Nah, itu alam yang pertama ya, alam ruh sampai alam rahim, alam yang pertama. Dan alam yang kedua adalah ya al-umur sani min hini khurujil insan, dari mulainya keluar manusia ya. Keluar dari mana? Min baini abawaihi ya, dari pernikahan antara ibu bapaknya. Nah, ila dunya, lahir ke alam dunya, sampai kapan? Ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya, sampai meninggal dunia. Itu pasti alam yang kedua. Nah, ini kita sedang menduduki di alam kedua. Kita sedang tinggal di alam kedua ini. Alam pertama sudah lewat, alam kedua ini. Tinggal berapa alam lagi yang akan kita lalui? Tiga alam lagi. Nah, alam yang ketiga adalah al-umur salis. Alam yang ketiga adalah min haini khurujil insan minad dunya bil maut, dari mulai keluarnya manusia di alam dunia dengan kematian. Nah, sampai kapan? Ila ayyab afallahu binafi bisur. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ya untuk meniup kembali semprong tersebut, manusia dibangkitkan lagi. Itu alam ketiga. Nah, itu kan dinamakan watilka muddatul barjah. Itu dinamakan alam barjah. Jadi durasi alam barjah itu dari mulai meninggal, dari mulai mati manusia sampai nanti dibangkitkan lagi, alam ba'ats. Jadi waktunya tidak sama. Kalau yang meninggalnya sudah duluan, oh berarti di alam barjahnya lama gitu. Nah, nanti dibangkitkannya bareng, dibangunkannya bareng, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkannya bareng. Itu alam yang ketiga. Nah, alam yang ketiga ini sudah kita saksikan ya, saudara-saudara kita, ibu bapak kita itu sudah meninggalkan alam yang kedua ya, kemudian menuju alam berikutnya, alam yang ketiga. Maka ketika kita peduli ya, dengan orang-orang yang terutama di sekitar kita yang sudah mendahului kita dari alam dunia ke alam barzah ya, maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau seandainya tidak ada orang yang hidup, peduli orang hidup tersebut terhadap orang yang sudah meninggal, lahalakal amwat. Orang yang sudah meninggal itu celaka. Kenapa celaka? Dikarenakan ketika di alam dunia ini membawa dosa. Akibatnya dosa, akibat kesalahan dosa ini mendapatkan siksa di alam kubur. Maka jika kita peduli orang-orang yang sudah mendahului kita, diringankan di alam kuburnya dengan ditransfer pahala, didoakan kebaikan,
baik membaca Fatihah, membaca Yasin, pahalanya disampaikan untuk orang yang sudah meninggal, itu akan mendapatkan kebahagiaan alam kubur tersebut. Tidak ada kebahagiaan yang diterima oleh penghuni alam barzah atau alam kubur terkecuali pahala yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup. Dan tidak ada lagi yang peduli terkecuali ya ahli warisnya, anaknya, saudaranya, kerabatnya. Inilah ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan ternyata hubungan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal ini erat hubungannya selama orang yang meninggal dalam keadaan mukmin. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat marhumah, umat yang penuh kasih sayang. Ketika umatku ini masuk ke alam barzah, meninggalkan alam dunia, mati, meninggal sampai dikubur, membawa dosa keamsal jibal. Dosanya itu saking banyaknya, dosanya itu seperti halnya gunung-gunung, bukan hanya satu gunung, gunung-gunung saking banyaknya dosa-dosa. Akan tetapi jika orang yang masih hidup, terutama ahli warisnya, peduli untuk memohonkan ampunan terhadap orang yang sudah meninggal, untuk bersedekah dan pahala yang disampaikan kepada orang yang meninggal, itu dosa-dosanya akan dikikis, akan dihapuskan sampai ketika dibangkitkan di alam barzah itu tidak membawa dosa. Ini janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita peduli terhadap orang yang meninggal, nanti kita ketika kita sudah meninggal akan ada orang yang peduli mendoakan kepada kita. Tapi sebaliknya, di saat kita malas untuk berdoa kepada kedua orang tua kita terutama, ataupun orang-orang yang sudah meninggal di antara kita, nanti pun alhamdulillah kita tidak akan ada orang yang mendoakan kepada kita. Lebih-lebih orang yang jarang ataupun tidak, apalagi tidak sama sekali, yang jarang mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih ada, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal, itu akan mengakibatkan tersendatnya rezeki. Ya. Tarkud doa lil walidain, kata Rasul, meninggalkan doa terhadap kedua orang tua. Ya. Tuqta'ul arjaq, tuqta'ul rizqu. Rezekinya tersendat, terputus. Nah, jadi akibat meninggalkan doa terhadap kedua orang tua. Oh, berarti mafhum ya, pahamnya. Ketika rajin mendoakan kepada kedua orang tua, itu akan dimudahkan rezekinya. Ini alam yang ketiga. Kemudian alam yang keempat ada al-umur robi. Alam yang keempat adalah min hina khurujil insan min qabrihi. Dari mulai manusia itu dikeluarkan di alam kuburnya. Berarti alam ba'ats, alam kebangkitan nanti. Nah, au min haitsu sya'allahu binafi fisur, atau ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memerintahkan malaikat meniup song-song, semprong ya. Liyamil ba'tsi wa nusyur, ya, supaya manusia dibangkitkan kembali. Sampai kapan? Ila yaumil hasyr ilallah, sampai manusia semuanya dikumpulkan. Nah, dikumpulkan manusia ini alam mahsyar. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, di alam mahsyar itu ngapain? Wal wukuf, tinggal di alam mahsyar. Nah, kemudian di situ diproses baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lil wajni, ditimbang amalnya, dihisab, kemudian menyeberang sirat. Nah, kemudian menerima kitab masing-masing. Ketika menerima kitabnya itu dengan tangan kanan, itu tanda orang selamat. Apa kitab isinya? Kitab isinya itu adalah amalan ketika kita hidup di dunia ini. Nah, nanti rapot manusia itu masing-masing menerima rapot. Ya, sehingga ya, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan buku amal diterima sebelah kanan tanda orang yang baik, maka rajin-rajinlah, sering-seringlah berdoa. Nah, dengan cara apa doanya? Diajarkan oleh Imam Ghazali di saat wudu, membasuh tangan yang kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabayasir. Allahumma atini, ya Allah berikanlah aku kitabi, buku amalku, biyamini dengan tangan kanan, wahasibni hisab yasir. Manusia semua akan dihisab manusia. Ya, akan tetapi ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan, tidak memberatkan. Begitu pula
Jangan sampai kita menerima buka amal dengan tangan kiri. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita di saat wudu minimal 5 kali sehari. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai nanti kita menerima buka amal sebelah kiri. Allahumma la tu'tini, ya Allah jangan berikan kepadaku kitabi buka amalku bisimalin sebelah kiri. Amin warai johri, atau di sebelah belakang. Karena ketika orang yang menerima belah kiri atau belakang itu ada orang yang celaka. Itu alam yang keempat. Nah, ketika alam keempat tersebut manusia itu beraneka ragam di situ, gelisah. Kenapa? Karena belum menerima keputusan. Belum menerima keputusan. Lama itu waktunya. Wahwaliha wasyadiha wahwaliha. Dalam keadaan seperti itu manusia dalam keadaan belum menerima keputusan dalam keadaan gelisah, yang terkecuali orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah waktunya alam yang keempat tersebut, kemudian alam yang terakhir adalah alam yang kelima. Wal umrul khamis min waqti dukhul insan fil jannah ila abad hadha wal umur allati lan qidu alahu wala ghayata au min hina dukhuli ahli nar ila nar. Nah, alam yang terakhir yaitu alam keputusan. Setelah manusia dikumpulkan di alam barzah dan proses, kemudian alam yang terakhir itu adalah alam akhirat. Sehingga alam akhirat tersebut ketentuan manusia, ada yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga. Ketika dimasukkan pada surga ilal abadin, selama-lamanya di surga. Nah, ini alam yang terakhir. Tidak ada batas waktu. Lan kitu Allah wala goyah. Tidak ada batas waktu. Kalau sudah alam terakhir. Alam yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada batas durasi waktunya. Tapi alam yang terakhir tidak ada batas waktu. Sudah masuk surga selama-lamanya. Ya. Wa ahwaluhu mukhtalifah. Nah, dan ketika orang yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala masuk ke neraka, wa ahwaluhu mukhtalifah, keadaannya itu beraneka ragam, bermacam-macam. Fi dzalika faminhum al-khalq mu'abbad bila goyah wala nihayah. Ada orang yang ketika dimasukkan ke neraka selama-lamanya, tidak ada harapan sedikit pun untuk masuk surga selama-lamanya. Ya. Al-khalid al-mu'abbad, langgeng, abadi, bila goyah tanpa ada ujung, wala nihayah, tanpa ada batas, selama di neraka. Siapa itu? Wahum al-kafirun. Itu orang kafir. Ada juga wa minhum ala ikhtilafi anwahihim. Wa minhum al-kharijun minha. Nah, ada juga dimasukkan ke neraka tapi akhirnya al-kharijun keluar lagi. Siapa itu? Wahum usatul muwahhidin, orang yang maksiat tapi masih muwahhidin, bertauhid. Jadi orang yang beriman tapi berdosa. Nah, kalau dosanya masih ada, akhirnya dimasukkan ke neraka. Sudah habis dosanya baru diangkat, dimasukkan ke surga. Nah, ketika diangkat ataupun dimasukkan ke surga itu imam bisyafa'ah, bisa terjadi dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan pertolongan Rasul, karena orang tersebut ada ikatan dengan Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak zikir dan sebagainya, ataupun menghidupkan sunnah-sunnah sekalipun berdosa. Wa imam bigoriha, atau dengan yang lainnya. Nah, itu tergantung ketika di alam dunia ini ketentuannya. Ini fase kehidupan manusia. Nah, maka kata Al-Habib Abdul Habib Al-Haddad, kami perlu menjelaskan satu persatu daripada fase kehidupan manusia. Dari mulai fase pertama alam ruh sampai alam keluar manusia itu dari rahim ibunya, ya. Kemudian alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, ya, alam ba'as dan alam akhirat. Nah, di sini Imam Al-Haddad akan menjelaskan satu persatu. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Haddad satu persatu ini sarhan wajijan, ya, dengan penjelasan yang ringkas, ya, dengan penjelasan yang ringkas, tidak bertele-tele gitu, dan tidak penjelasan tersebut tidak membingungkan. Nah, maka dengan demikian Imam Al-Haddad menjelaskan yang pertama adalah kehidupan alam yang pertama, al-umurul awal,
Tadi sudah dijelaskan sebenarnya di sini sedikit ya tentang fase kehidupan manusia yang pertama. Min hini khalaqallahu Adam alaihissalam, ketika ruh manusia dititipkan pada Nabi Adam, wa auda'u zurriyata fi sulbihil mubarak. Kemudian ruh tersebut dititipkan kepada sulbi. Sulbi itu adalah tulang Nabi Adam yang diberkahkan. Ahlal yamin sebelah kanan posisinya, wa ahlal shimal dan sebelah kiri. Nah, wa hum ahlul qabdain minal jadain al-yumnain al-muqarsatain. Nah, mereka itu ada dari genggaman, Allah Subhanahu wa taala. Di situ ruh manusia sudah ada di tubuh Nabi Adam. Ada yang selamat dan ada yang celaka. Wa qad istakhrajallahu hadiduriyah min juhi Adam ba'da an audaha. Nah, fihi hina akhrajahum dab'atan wahidah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh tersebut. Dari mana? Dari tubuhnya Nabi Adam dikeluarkan. Li ahdil misak alaihim bil ikrar. Tujuannya apa Allah mengeluarkan? Allah tujuannya adalah mengambil perjanjian. Jadi zaman dulu ruh kita, ruh semua manusia ya, janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari badan Nabi Adam. Kemudian ruh tersebut disimpan. Di mana disimpannya? Disimpannya adalah wadalika binu'man. Nah, ada tempat yang dinamakan Nu'man. Tepatnya di mana kalau sekarang Nu'man itu? Wadin qaribun min Arfah. Ada sebuah wadin, waktu jurang ya, dekat Arfah. Nah, di situ tuh ruh manusia dulu kumpul di situ. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya apa? Nah, Allah mengambil perjanjian bil wahdaniyah wa rububiyah, supaya ruh tersebut bersaksi ya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang zat yang wajib disembah itu adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 ya. Allah menegaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Wa id akhadha rabbuka, ketika Rabb Allah Subhanahu wa taala ya, mengambil min bani Adam ya, dari keturunan manusia, keturunan Nabi Adam ya, min juhurihim ya, dzurriyyatahum. Nah, Allah mengambil dulu ruh manusia. Ruh belum jadi manusia nih, baru ruhnya. Nah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan ruh tersebut, ditempatkan ruh tersebut dinamakan di tempat ini dinamakan Nu'man. Wa ashhaduhum ala anfusihim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kepada ruh tersebut. Allah bertanya kepada ruh. Apa pertanyaan Allah? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku ini Rabb kalian? Apakah aku ini Tuhan kalian? Allah bertanya kepada ruh. Apa jawab ruh? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, iya kami bersaksi. Ruh bersaksi. Ini belum dimasukkan pada manusia, baru alam ruh bersaksi. Jadi semua ruh, baik dari ruh orang muslim, orang mukmin, sekalipun orang kafir ya, ruhnya asalnya bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang bahwa zat yang wajib disembah itu adalah Allah. Alastu bi rabbikum, itu pertanyaan Allah. Qalu bala syahidna, ini dalam surat Al-A'raf ayat 102. Maka qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah. Nah, ketika nanti di hari kiamat ya, ketika orang tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di saat alam ruh itu mengakui ruhnya ini, Allah tanya, kenapa kamu tidak menyembah? Apa jawabannya? Inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa. Itu kami lupa, kata Allah. Jangankan itu alam ruh,
belum dimasukkan pada manusia. Seminggu yang lalu aja kita udah lupa. Gitu. Ya, maka untuk memperbaharui lupa-lupa tersebut Allah utus utusan yaitu Rasul. Gitu. Nah, sehingga orang kafir mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena daripada masa alam ruhnya mengaku pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Gitu. Nah, maka ruh tersebut sudah mengaku bahwa ketika ruh tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Jawaban ruh apa? Qalu bala syahidna. Iya, aku mengakui, aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhanku, zat yang wajib diibadah, yang wajib disembah. Maka ruh tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya disimpan di mana? Di Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah ada. Disimpan di Hajar Aswad. Ini dalam sebuah hadis wa fil khabar wal athar annahu subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lama akhadha alaihim dalikal misaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian pada ruh, kataba alaihim bihi kitaban. Allah mencatat, menulis, istilahnya diabadikan persaksian ataupun pengakuan ruh tersebut, wa alqamahul hajar aswad. Maka pengakuannya itu diabadikan di Hajar Aswad. Maka ketika kita tawaf di Hajar Aswad, ya baik dalam keadaan umroh, ziarah umroh ataupun haji, di saat tawaf ya pas lempengan Hajar Aswad ya, wadalika manaqolil mustalim ahli hajar, ada istilahnya mustalim itu istilam itu adalah menyium jarak jauh. Jadi dibayangkan tangan ini menyentuh Hajar Aswad, kemudian cium tangan kita. Nah, apa yang dibacakan pada saat itu? Inda tawaf bil baitil atiq, ketika kita tawaf di Baitul Atiq Ka'bah, maka yang dibaca oleh kita adalah Allahumma imanan bika, ya Allah aku beriman kepadamu, wa wafa'an bi ahdika, ya Allah aku melakukan apa yang telah engkau janjikan, wa tasdiqon bi kitabika, dan aku membenarkan ya bi kitabika, dengan kitabmu. Nah, itu mempertemukan, mengingatkan ketika pengakuan manusia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di Hajar Aswad, dan pas kita lempangan Hajar Aswad dengan istilam berdoa Allahumma imanan bika, ya Allah aku iman kepadamu. Nah, iman kepada Allah karena berjanji ketika di alam ruh, janji tersebut disimpan sebagai buktinya adalah Hajar Aswad. Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqon bi kitabika, sehingga wala syaka anna dzalik yaqtadi anna dzurriyata wujudan wa sam'an wa nutqan. Nah, tidak diragukan lagi zuriyah turunan Nabi Adam di alam ruh itu berwujud, mendengar, bisa berbicara pada alam ruhnya. Walakinnahu fi martabatin ukhra fi martabatil wujud. Akan tetapi itu beda-beda martabatnya, beda-beda kedudukannya, seperti kedudukan manusia di alam ruhnya aja beraneka ragam. Nah, maka waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana nabiyyan wa adama bainal ma'i wa tin wa bainar ruh wal jasad wa annahu habita ma adam hina ubita. Nah, akan tetapi sekalipun ruh tersebut, semua ruh itu disimpan dari sulbi Nabi Adam, akan tetapi ruh Rasul itu lebih dahulu diciptakannya. Ya, lebih dahulu dari nur, lebih dahulu sebelum tercipta langit dan bumi, malahan perkiraan 2000 tahun sebelum terciptanya langit bumi, nur Rasul itu sudah ada. Nah, maka Rasul ketika bersaksi ruhnya itu ingat, itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasul, ruhnya ingat. Kita boro-boro dulu gitu ya. Rasul ingat. Nah, maka karena Nabiyan wa Adam bainal ma'i waswatin, Nabi Adam tercipta antara air dan tanah. Ya, wa bainar ruh wal jasad, antara ruh jasad, wa nu habito ma Adam. Nah, ruh Nabi ya, kemudian ruh Nabi
dari Nabi Adam pindah kemana? Ke Siti Hawa. Sampai ke Siti Hawa pindah ke Nabi Sis, pindah ke Nabi Nuh. Sampai ketika Nabi Nuh di saat pada saat itu banjir bandang, hina rokibas sapinah, sampai Nabi Nuh selamat dari kapalnya itu. Kenapa? Karena di situ ada nur Rasulullah SAW. Kemudian terus turun penurun nur Rasulullah SAW itu, sampailah nur tersebut pada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, ma Ibrahim haina ulqiya fi nari Namrud, ketika Namrud itu membenci Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim dilemparkan ke gunung api, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza in kana aman fi jami' juriya allati kanat fi aslabi haulai nabiyyin, terus berpindah-pindah nur Kangjeng Rasulullah sallam. Ya. Nah, ketika nur dan ruh Rasulullah SAW ini, ya, paling Rasulullah SAW wujudun min dalika atamu akmal, dibedakan dengan ruh-ruh yang lain, lebih sempurna, atamu akmal, lebih sempurna Rasulullah SAW. Nah, maka sampailah ruh Rasulullah SAW ini sampai kepada ibundanya, yaitu Sayyidatuna Aminah, dan terlahirlah di tanggal 12 Rabiul Awal ruh Nabi Muhammad SAW dengan sosok Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu alam yang pertama. Nah, maka ketika alam yang pertama ini, ya, qad kanat dzurriyyah min dzurri Adam la mahalah, semua manusia asal ruhnya ini ada pada punggung Nabi Adam, la mahalata, itu pasti, tidak mustahil. Nah, sekalipun Nabi Adam itu sudah di surga tadinya, terjadi surga hatta fil jannah. Nabi Adam sudah membawa ruh keturunannya. Tapi ya, ketika Nabi Adam keluar dari surga, ya, ke alam dunia, wahal ukhrijukum minal jannah, tidak dikeluarkan kalian dari surga, dari punggungnya Nabi Adam, illa khati'ata abikum Adam, terkecuali dikarenakan ada khotiah, kesalahan dari nenek moyang kalian, ya, dari bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ruh yang mengikuti Nabi Adam yang ada pada sulbi Nabi Adam itu keluar. Maka pernah suatu ketika Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berdebat dengan siapa? Berdebat dengan Nabi Adam alaihissalam. Ada perdebatan, ya. Wapi mahajati Musa li Adam. Nabi Adam pernah berdebat dengan Nabi Musa. Tentang apa yang didebatkan? Kata Nabi Musa, anta, wahai, ya, orang tuaku, engkau allati akhrajana minal jannah, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari surga. Kenapa mengeluarkan manusia dari surga? Karena ruh manusia itu ada pada punggung Nabi Adam, dikarenakan Nabi Adamnya keluar dari surga ke alam dunia, jadi ikut keluar. Nah, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari alam dunia, dari surga, bihoti atika, dengan kesalahan. Ya, padahal Nabi Adam sebenarnya ini bukan kesalahan Nabi Adam, akan tetapi hakikat ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anallahu ta'ala lamma akhraja dzurriyyata min juhri Adam alaihissalam fara'atuhu malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh, mengeluarkan Nabi Adam, ya, dari dunia, dari surga ke alam dunia, lamma akhraja dzurriyyata min juhri Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh yang ada pada Nabi Adam. Untuk apa ruh tersebut? Ya, tadi untuk ruh tersebut diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ paraatul malaikat alaihi wasallam, malaikat melihat ruh, beraneka ragam ruh itu, sosok ruh tersebut. Wa qad malaus sahla wal wa'ar, ruh tersebut banyak sekali, ya, memenuhi tempat-tempat yang rendah, tempat yang tinggi, penuh dengan ruh. Nah, itu belum berwujud manusia, baru ruh. Nah, sehingga
malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Ya Rabbana, la tasauhum dunya." Ya Allah, kalau seandainya ini ruh banyak ini ruh, kalau nantinya ini ruh dimasukkan ke jasad manusia, ini bagaimana dunia? Dunia akan sempit. Saking banyaknya manusia. Karena Nabi Adam, banyak banget ini keturunan Nabi Adam melihat ruhnya ini. Yang melihat bahannya berarti. Nah, itu belum dimasukkan kepada jasad manusia. Kata mereka begitu, "Ya Rabbana, wahai Tuhanku, la tas'umul dunya." Ini tidak akan menyempitkan dunia. Nah, maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, faqala Allah taala, "Inni ja'ilun mauta." Aku menjadikan kepada manusia itu mauta, kematian. Jadi dunia tidak akan sempit dengan manusia, ya, karena manusia itu ada punahnya, meninggal. Nah, maka malaikat penasaran bertanya lagi kepada Allah, faqalu idan la yahna'uhumul aisyu. Kalau manusia itu meninggal di alam dunia itu, manusia tidak ada kehidupan yang menyenangkan karena akan meninggal. Tidak akan kehidupan menyenangkan karena akan meninggal. Orang yang sudah diponis misalkan, diponis misalkan dihukum mati besok misalkan, tidak akan ada perasaan bahagia. Sekalipun makan enak, dia tidak akan merasakan lezatnya makan. Ya Allah, bagaimana kalau manusia ini di alam dunia kemudian engkau matikan? Di situ manusia tidak ada rasa kenikmatan di alam dunia. Apa jawaban Allah? Faqala ta'ala, "Ini ja'ilu amalan." Kami menciptakan pada manusia angan-angan. Jadi manusia itu kadang-kadang terlena dengan angan-angan. Artinya terlena dengan angan-angan itu adalah lupa pada kematian. Padahal usianya sudah tua. Padahal sudah ada tanda-tanda tua pada dirinya. Seperti hanya dari segi usia, dari segi uban, ya, dari segi keturunan, dan tidak merasa kita itu sudah tua. Tidak merasa. Itulah diciptakan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul itu menyeimbangi. Orang yang pintar itu adalah, ya, al-kais, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan perbekalan untuk kematian. Ya, sekalipun hidup di alam dunia, tapi hakikatnya adalah untuk perbekalan kematian. Ini jadi ketika angan-angan pada diri manusia, harapan, cita-cita, ingin itu, ya, supaya manusia itu jangan sampai kehidupan di alam dunia itu ingat mati terus, ya. Jadi ada kehidupannya, ada ingat matinya. Tapi ketika ingat mati itu lebih banyak, itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Gitu. Warada aidan anallaha lam akhraja dzurriyyatan min dzurri Adam salam faru aminhum wahidan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, zuriyah ataupun ruh pada Nabi Adam. Nah, faro'a minhum wahidan. Nabi Adam melihat. Nah, ada ruhnya ini, ruh Nabi Adam melihat. Ini ruhnya ini jamilah surah. Bagus ini ruh. Bagus ini ruh. Rupa ruh ini, sosok ruh ini bagus. Fasa'ala anhu, Nabi Adam bertanya kepada Allah, faqila lahu. Ini ruh calon manusia siapa gitu nantinya? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, waladuka, ini nanti jadi keturunanmu, jadi anakmu, yaitu Daud alaihissalam. Ya, nanti Nabi Daud. Jadi Nabi Daud sudah diketahui oleh Nabi Adam, ruhnya ini, ruh nanti ini bahan jadi manusia, ya, sosok manusia. Nabi Daud ruhnya sudah kelihatan oleh malaikat, oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasala Adam robahu. Ya. Allah bertanya lagi, Nabi Adam bertanya kepada Allah, kam katabta li Daud min umur. Ya Allah, kira-kira umur Nabi Daud itu berapa? Tahu dulu ini dulu bro. Kira-kira umur Nabi Daud itu berapa? Qala, ya, sitina sanah, 60 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasala robah ajiadah. Maka Nabi Adam minta tambah. Minta tambah umur untuk Nabi Daud. Nah, maka Nabi Adam
ketika meminta nambah, faqala subhanahu wa ta'ala hadza alladzi katabtu lahu. Kemudian Allah Subhanahu memberikan tambahan. Jadi tawar-menawar dulu itu. Kemudian Nabi Adam lagi, faqala Adam alaihissalam azidu lahu min umri. Ya Allah, tambahkan umur untukku. Tawar-menawar dulu Nabi Adam, tambahkan umur untukku arba'ina sana 40 tahun lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala qad kataba li Adam minal umur, Allah menentukan Nabi Adam bukan 40 lagi untuk kamu umur di alam dunia alpasanah. Berapa? 1000 tahun. Wal hadis ma'rufun masyhurun. Hadis ini dikenal masyhur bahwa usia Nabi Adam itu 1000 tahun. Itu awalnya itu tawar menawar dengan Allah Subhanahu, minta ditambah. Itu zaman alam ini. Di alam ini belum selesai, ya alam yang pertama ya. Mudah-mudahan ketika kita mengenang ataupun mengingat ataupun kita diingatkan oleh Al-Habib Abdul bin Al-Haddad, ternyata kehidupan kita sebelumnya itu seperti itu. Pernah ruh kita itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengaku ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Maka dengan kajian seperti ini, dengan kita beribadah setiap hari, itu seolah-olah melakukan ataupun menepati perjanjian ketika di alam ruh ya. Mudah-mudahan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita itu tidak akan terputus, sehingga ketika kita pindah ke alam berikutnya, ke alam barzah, yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhah fit taqwa wa tulil umur bi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi abada. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ya ajma'in wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.